Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guru hebat semuanya seluruh Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan beliau Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Jogong, Ibu Musringa, dalam rangka pendidikan guru penggerak modul 3.1, di mana kegiatan ini adalah wajib dilakukan untuk menyelesaikan beberapa modul yang ada di pendidikan guru penggerak. Langsung saja ya. Baiklah, menurut saya buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu. Hari ini saya minta izin, minta sedikit waktunya untuk kegiatan wawancara berkaitan dengan modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan yang di dalamnya nanti ada nilai kebajikan. Baiklah, beberapa pertanyaan akan saya tanyakan kepada Ibu. Ada 8 pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Baik, pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berada di sekolahan ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dalam kasus ini di SD Jogong memang ada beberapa kasus, tapi yang sangat penting adalah tentang kedisiplinan seorang ASN. Kedisiplinan seorang ASN berarti di dalamnya juga ada dilema etika Ibu. Iya, betul. Di satu sisi Ibu harus menjalankan peraturan, Iya, betul. di satu sisi Ibu juga harus Betul. menjalankan kepedulian seorang pemimpin sebagai sesama manusia gitu. Iya, betul sekali. Gitu. Terus pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus tersebut? Ya, baik, untuk pengambilan keputusan dalam hal ini, yang pertama karena itu tentang kedisiplinan harus dikomunikasikan dengan ASN tersebut, sehingga setelah dikomunikasikan beliau itu harus diberi petunjuk seperti itu, aturan-aturan apa yang berlaku harus dijalankan. Aturan itu Iya. lebih ke peraturan gitu. Iya, lebih ke peraturan, karena kita sebagai ASN itu ada peraturan-peraturan yang harus kita jalankan. Terus bagaimana kalau misalkan peraturan tersebut dikaitkan dengan kita sebagai seorang pendidik atau manusia? Jelas kita tidak selalu gitu, kita betul. perfect sempurna. Iya. Itu menurut Ibu bagaimana? Oh iya, ya memang aturan itu terkadang dilema bagi kita, Dilema gitu. sangat-sangat dilema bagi kita. Tetapi bagaimanapun juga karena itu sudah aturan bagi kita, bagi ASN, kita harus tetap menjalani. Kecuali ada hal-hal tertentu memang itu yang harus harus izin, itu tidak masalah. Tetapi ketika 1-2 kali kami tidak masalah. Iya, tetapi ketika berlarut-larut itu akan mengganggu yang lain. Iya, terutama untuk sekolahan. Iya, betul. Anak didik. Terutama anak didiknya. Ketika anak didik sudah masuk, kok gurunya belum ada, kasihan anak-anak yang lain. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga, ini berkaitan dengan pengambilan langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini. Misalkan ada ASN yang Ibu ada yang terlambat atau gimana, itu menurut Ibu langkah-langkah yang dilakukan Ibu? Iya, langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil keputusan itu memang sangat sulit. Tetapi saya itu berusaha untuk menjadikan guru itu menjadi lebih baik. Ya, yang pertama yaitu ditegur secara lisan. Kemudian yang kedua adalah peneguran yang kedua kalinya ditegur secara tertulis. Seperti itu. Itu langkah. Kemudian yang ketiga diambil secara kekeluargaan. Yang musyawarah secara kekeluargaan. Berarti di sini Ibu di satu sisi sebagai seorang pemangku kebijakan di sekolahan, di satu sisi juga memerlukan kepedulian terhadap sesama gitu. Selanjutnya Ibu,
hal-hal apa saja yang menurut Ibu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu? Ya. Hal-hal yang sangat efektif dilakukan yaitu dengan bermusyawarah. Musyawarah gitu. Iya, musyawarah dengan sesama guru, kemudian dengan guru tersebut, sehingga akan menjadikan suatu keputusan yang lebih baik. Baik, Bu. Berarti nanti untuk prioritas dari 3 langkah-langkah yaitu ditegur, yang kedua tertulis, yang ketiga musyawarah, Ibu lebih mengedepankan Iya, betul, musyawarah. bermusyawarah. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kelima, Ibu, ini tantangan, berkaitan dengan tantangan yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut, Ibu. Iya, baik. Tantangannya. Untuk tantangan-tantangan yang saya ambil, memang kebijakan itu terkadang tidak sesuai dengan hati nurani. Ya, tantangan yang terberat adalah terkadang setelah keputusan itu diambil, guru itu tidak bisa melakukan keputusan itu dengan baik, sehingga kami merasa kok seperti ini, begitu. Jadi tantangannya itu guru tidak bisa memahami keputusan yang sudah ada. Tidak bisa memahami. Iya, betul. Malah lebih itu tidak bisanya daripada Iya, belum, ya, Bu. iya, tidak bisa memahami. Tidak bisa. Bukan belum memahami, tetapi tidak bisa memahami keputusan yang diambil. Itu tantangannya di situ. Iya, tantangannya itu. Dan itu memang sudah berjalan gitu, Bu. Iya, memang ya seperti itu. Dilema sekali gitu, Bu. Sangat-sangat dilema. Oke. Jadi ketika keputusan itu sudah disampaikan, sudah bermusyawarah, tetapi tidak bisa dipahami. Kalau belum, itu memaklumi, tapi tidak bisa dipahami. Iya, iya. Betul, betul. Ini memang sangat-sangat Dilema dan ini membutuhkan sebuah rujukan moral gitu. Betul, betul. Iya, Nah, memang di satu sangat. sisi ini adalah salah, Iya. tapi di satu sisi kami ini ASN loh harus melaksanakan. Iya, betul sekali. Iya. Siap, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah ada jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus seperti ini? Ada. Ada, Ibu. Ada jadwal tertentu. Yaitu ketika kita setelah misalkan kalau misalkan itu betul-betul darurat, itu secara langsung saya sampaikan, iya. Tetapi kalau misalkan kita bisa membutuhkan waktu, mungkin dalam 1 minggu harus selesai masalah ini. Nah, misalkan dalam kegiatan upacara mungkin Iya, Ibu betul. Iya, ada waktu kegiatan jadi pembina jadi upacara pembina upacara itu saya sampaikan. disampaikan. Iya. Kalau memang itu sangat privasi, saya panggil privasi. Privasi. Iya. Berarti 4 mata itu. Iya, betul. Siap. Iya. Baik, pertanyaan yang ke-7 ini, Ibu. Apakah faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Iya. Adakah faktor-faktor yang mempermudah? Iya. Hmm. Faktor-faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan yang pertama adalah faktor lingkungan. Lingkungan itu. Iya, faktor lingkungan. Kenapa faktor lingkungan? Ketika kita berada di lingkungan suatu tempat yang ini adalah sekolah, itu sangat membantu kita untuk mengambil suatu keputusan. Ketika misalkan kita dalam suatu lingkungan ini, kita dekat dengan masyarakat, dengan masyarakat, ya, dengan stakeholder. Ketika kita masyarakat itu yang menilai, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan. Itu sudah dinilai dari masyarakat. Begitu. Jadi mungkin dari masyarakat sering ada kritikan. Iya, betul, ada Misalkan kritikan. pendidik A ini kok berangkatnya terlambat, Iya, betul. pendidik B ini rajin, Iya, seperti itu. itu jadi yang menilai adalah masyarakat, sehingga itu faktor yang sangat utama adalah lingkungan. Nah, sekolahan Iya, ini kebetulan kalau saya lihat juga ada balai desa di sebelah sini. Iya. Ada balai desa, mungkin dari pihak pemerintah desa juga bisa menjadi faktor lingkungan. Iya, Ada perangkat desanya mungkin Iya. di situ lingkungan. iya, memang betul. Di sini sangat berpengaruh berkaitan dengan lingkungan pemerintahan desa. Kita juga disorot dari desa. Disorot dari desa. Iya. Sekarang Ketika kedisiplinan, ketika tingkah laku kita itu sangat sekali, apalagi kita di lingkungan masyarakat yang dekat dengan Tuhan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir itu, dari semua yang telah disampaikan dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, adakah
pembelajaran atau pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan itu eh, melingkupi seluruh dari warga yang ada di sini di lingkungan sekolah itu? Iya, sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi Iya. itu ya. Karena ketika kita dulu ya waktu awal saya masuk di sini, memang anak-anak itu berangkat siang, sering terlambat. Iya, anak-anak. Tetapi ketika kami berada di sini dengan paling tidak anak-anak itu sudah kasih jarang tidak ada anak yang terlambat seperti itu karena gurunya sudah datang duluan. Ya, Berarti guru kasih ASN kasih siswa ikut kasih ikut mengikuti mencontoh gitu mencontoh karena guru ASN. ya ingat sampai tulodo tutur handayani gitu. Betul ya, iya mengikuti gurunya. Yes, ya seperti itu. Ya itu dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ke Ibu ini, saya bisa mengambil refleksi dari kegiatan wawancara hari ini. Nah, kita memang harus sebagai seorang pendidik harus taat peraturan itu, Betul harus sekali, taat dengan iya. peraturan walaupun di satu sisi kita memang sebagai manusia tidak sempurna, Betul tapi sekali. setidaknya kita Iya. mendekati manusia yang sempurna. Iya, Itu. betul sekali. Terima kasih Ibu Ya, untuk sama-sama. kegiatan wawancaranya hari ini. Sukses selalu Iya. untuk sekolahannya Amin, dan mudah-mudahan pendidik yang lain. bermanfaat. Dan Iya. nantinya kegiatan guru penggerak bisa ditularkan kepada teman-teman Amin guru. ya robbal alamin. Ya. Terima kasih. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.